Cowok yang berpendidikan sekolah tinggi pasti memilih cewek yang berpendidikan sekolah tinggi, ya kan? Itu sudah tradisi orang Indonesia ya. Tapi teman-teman, kalau orang bule itu enggak sama sekali. Setahu aku nih, mereka itu enggak pandang status pendidikan kalian. Bersama aku Kanda CM. Salam cium buat semuanya ya. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah teman-teman, hari ini seperti biasanya Kanda lagi mau jahit ya. Lagi jahit-menjahit aja ini karena lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi aku hari ini lagi mau lanjutin jahitan aku deh. Ini jahitan quilting aku. Ini aku habis motong kain. Jadi nanti dijahit kecil-kecil ya. Namanya kalau di Indonesia itu jahitan kain perca ya. Sebenarnya ini sih bukan kain perca ya, karena mungkin kecil-kecil ya. Jadi dinamain kain perca ya. Ini aku potong-potong dari kain kayak gini ya. Terus nanti diukur gitu. Terus aku potong pakai ini nih. Pakai penggaris, terus pakai pemotong ini nih ya. Nah hari ini aku lagi mau ngelanjutin quilting aku nanti untuk ulang tahun mertua aku ya, mami mertua aku. Mudah-mudahan sih bisa kelar ya bulan depan. Bulan ini maksudnya. Iya, bulan ini. Karena kan bulan ini udah masuk September ya kalau nggak salah ya. Lupa deh. Pokoknya nanti buat ulang tahun beliau bulan September ini ya. Nah, nanti sembari aku motong-motong aku mau cerita sama kalian, mau berbagi tips sama kalian ya. Soal ini di luar jahitan teman-teman ya. Aku nggak berbagi soal jahitan menjahit ya teman-teman, karena ini ribet. Ini kalau berbagi ini soalnya ribet banget teman-teman. Puyeng, bikin puyeng. Jadi ini di luar topik ya, di luar topik jahitan maksudnya. Jadi hari ini aku lagi mau berbagi tips sama kalian. Siapa tahu kalian di sini yang nonton video aku lagi berencana atau mungkin lagi PDKT ya sama bule-bule di luar sana. Sama bule potan ya. Aku menyebutnya bule itu selalu bule potan teman-teman. Kalau sebenarnya bercanda sih teman-teman, bercanda ya. Cuman aku suka manggilnya bule potan gitu ya. Ya teman-teman, oke. Buat kalian mungkin yang sekarang lagi deket sama bule atau berencana mau deketin bule, untuk zaman sekarang ini sih ya lebih mudah ya sebenarnya, karena kalian bisa lihat online kan. Ada ya, aku pernah dengar gitu, ada dating online gitu ya, situs online gitu ya, dari beberapa teman-teman di luar sana itu banyak lah yang dapat bule dari situs online ya. Itu sih sah-sah aja sebenarnya ya. Itu terserah kalian sih mau caranya bagaimana lah, yang penting baik ya caranya ya. Tapi itu ya teman-teman, harus tetap hati-hati ya. Kalau lewat dating online itu harus tetap hati-hati lah ya, karena dating online kan biasanya namanya gak ketemu sama orangnya langsung, kadang gimana gitu ya, takutnya dia nipu atau gimana gitu ya. Hati-hati aja deh, terutama kalau mereka itu menyinggung soal uang ya. Jangan sampai tertipu dengan rayuan manis gitu ya. Jadi lebih baik sih emang ketemu orangnya langsung. Kayak pengalaman aku sendiri, ketemu orangnya langsung gitu ya, tanpa sengaja ketemu suami aku gitu. Jadi kita kenal secara langsung itu lebih lebih nyaman aja sih ketimbang online ya. Karena online kan kita nggak ketemu orangnya, jadi kita kan nggak tahu gimana dia gitu ya, reaksi dia atau gimana dia ke kita gitu ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Nah, kalian mau lihat online ya harus tetap hati-hati.
jangan mudah percaya ya, karena kan zaman sekarang banyak yang orang-orang yang apa ya, penipu lah ya. Sebenarnya sih bukan bule aja ya nipu ya. Sebentar ya teman-teman, aku ini dulu, aku lihat bukunya dulu ya. Ini soalnya memotong-motong ini, apa namanya, sebenarnya sih itu ya, tunggu sebentar. Aduh, ini ukurannya mana ya? Ukurannya, oh itu white, oke, 378, oke. Sebenarnya sih sah-sah aja ya, yang kalau misalkan mau kenal gitu ya sama orang lihat online. Sebenarnya sih bukan ya, itu tadi aku bilang ya, bukan online aja sih sebenarnya, tapi semuanya sih ya. Kalau online kan biasanya gitu ya. Oh tunggu Hani, tunggu. So you heard it? No, it's not really. Not really. I thought I had something off my arm. Itu crack. Whoa. Yeah. More over you. My legs are sore because I was using my legs a lot. How? Like pushing back, and then on the ground. Like this? No, Huh? not yeah. That was just for like, we weren't actually hitting each other, but we were on the ground. It's called grappling. On the ground? Yeah, wrestling. You know wrestling? Yeah. Wrestling. I'll show you Like later. this? On the ground, Oh. trying to get away from the person, Oh. but the person's on top of you, Oh. and he was big. Yeah. You cannot do that then. Well, when I got mad, I did. Huh? After I got mad, I did. Yeah. If I just like pretend it's just like for fun, then I can't do anything. Whoa. Nah. Maaf ya teman-teman, tadi soalnya sama aku baru pulang, jadi aku bikinin es teh dulu ya. So gitu teman-teman, jadi kalau mau lewat online itu sih sah-sah aja ya, tapi kalian harus tetap hati-hati ya, karena zaman sekarang itu banyak penipu lah ya teman-teman ya, jadi harus hati-hati lah. Nah satu lagi, kalau misalkan kalian ada yang ketemu secara langsung itu ya, kalau menurut aku pribadi, pengalaman pribadi aku ya, karena sebenarnya kalau bule itu suka kejujuran teman-teman. Beneran deh, jadi mereka itu suka kalau kalian itu jujur ya. Apapun itu ya, pokoknya yang penting kalian itu jujur lah sama mereka. Jadi jangan sembunyiin apa gitu ya, maksudnya bohong atau gimana tuh enggak ya. Jadi intinya itu jujur ya. Udah gitu apa adanya aja. Kalian itu apa adanya aja ya. Nah kalau pengalaman aku sendiri kan, aku ketemu sama aku tuh langsung ya teman-teman, jadi lebih enak lah, lebih nyaman ketemu langsung, karena kan kita kenal dan lihat orangnya secara langsung gitu ya. Ini kalau kalian mau belajar ini bikin quilting ya, cari aja di YouTube quilt gitu, bikin quilt, cara bikin quilt, nanti muncul semuanya deh video-video bikin quilt gitu ya. Sebenarnya bikinnya tuh agak nggak begitu susah juga sih, tergantung dari modelnya ya, desainnya. Tapi yang bikin lama itu biasanya motong-motongnya gini temen-temen. Sebenarnya ada kalau di toko yang udah jadi gitu, potong-potong, tapi mahal. Kalau di toko yang udah dipotong-potong gitu ya mahal. Jadi makanya aku belinya bahan aku kayak gini nih langsung, yang besar gini ya, yang roll langsung kayak gitu. Jadi ini teman-teman, ini kalau aku udah potong gini, terus aku taruh di kabar gini ya,
dibikin desainnya. Nanti baru deh aku jahit. Kalau udah kayak gini baru nanti siap ready dijahit ya. Nah, nanti akan membentuk kayak gini teman-teman. Nah, nanti akan membentuk kayak gini nih. Jadi kalau misalkan kalian lagi PDKT, pokoknya yang penting tuh satu teman-teman, itu jujur teman-teman. Pokoknya kalian itu harus jujur apa adanya kalian. Pokoknya nggak usah malu lah ya. Apapun kondisi kalian atau latar belakang kalian gitu. Pokoknya jujur deh. Soalnya setahu aku nih teman-teman, bule itu nggak pandang latar belakang kamu ya. Maksudnya latar belakang keluarga gitu ya. Karena sepengetahuan aku, sepengalaman aku maksudnya, itu bule itu nggak kayak orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kan biasanya kalau cowok berpendidikan itu pasti memilih cewek yang juga berpendidikan ya. Ya kan, dalam tanda kutip ya. Maksudnya cowok yang berpendidikan sekolah tinggi pasti memilih cewek yang berpendidikan sekolah tinggi ya kan. Itu sudah tradisi orang Indonesia ya. Tapi teman-teman, kalau orang bule itu enggak sama sekali. Setahu aku nih, mereka itu nggak pandang status pendidikan kalian. Pokoknya yang penting itu yang penting itu kalian itu jujur. Kalau memang si bule itu suka sama kalian, cinta sama kalian, itu mereka nggak pandang bulu lah, nggak pandang siapa kalian, latar belakang kalian, atau kalian punya pendidikan tinggi atau enggak gitu ya. Karena contohnya aku sendiri, suami aku itu dia lumayan berpendidikan ya, sedangkan aku tuh apa gitu ya. Oh, aku tuh apa temen-temen? Aku tuh kan gak sekolah tinggi ya, tapi suami aku nerima aku apa adanya gitu. Karena dia bilang dia suka jujur gitu, dia suka karena aku tuh jujur gitu, jujur apa adanya lah ya, jujurlah apa adanya. Ya jujur apa adanya lah. Jadi tentang keluarga aku siapa gitu, keluarga aku gimana gitu. Jadi nggak usah minder lah. Intinya tuh kalian nggak usah minder sama kenalan kalian ke bule maksudnya ya. Jadi kalau bule itu nggak pandang kayak gitu teman-teman, beda, nggak kayak cowok Indonesia ya. Kebanyakan kan milih kalau misalkan mereka berpendidikan lumayan gitu ya, apalagi yang bisa dibilang mereka kuliah gitu ya, masih kuliah, ibarat kata kuliah semester pertama aja mereka udah belagu gitu ya, udah kebanyakan belagu lah, nggak mau sama cewek yang low pendidikan ya, yang pendidikannya itu rendah gitu ya. Itu kebanyakan kan cowok gitu ya, kebanyakan cowok Indonesia kan gitu ya. Kalau yang berpendidikan maunya yang cewek yang berpendidikan juga gitu. Tapi kalau bule tuh enggak teman-teman. Jadi kalau menurut tips aku, dari aku pribadi, kalian boleh kenal lewat online, itu sah-sah aja, yang penting hati-hati. Kedua itu kalian kalau misalkan kenal sama bule, ketemu sama bule, itu jujur apa adanya. Jadi diri kalian sendiri, pokoknya jujur itu lebih baik teman-teman. Dan kalau memang si bule itu cinta sama kalian, itu udah dipastikan teman-teman, mereka bakal nikahin kalian. Itu satu teman-teman, catat ya. Itu bule teman-teman. Jadi kalian tuh harus pede, meskipun kalian nggak bisa bahasa Inggris misalkan. Contohnya aku nih teman. Aku dulu pertama kali ketemu sama suami aku, itu aku nggak bisa ngomong teman-teman. Percaya nggak bisa ngomong bahasa Inggris yang bagus ya. Bisanya yes, thank you gitu ya. Kalau mau ngomong itu aku pakai HP teman-teman. Jadi dulu aku lucu banget, pertama kali ketemu sama suami aku itu di mall gitu ya, di restoran gitu yang aku ceritain kemarin. Jadi saat itu tuh memang tempatnya lagi rame ya, posisinya lagi rame, banyak orang. Pas makan siang gitu, terus meja itu kan semuanya penuh di food court. Nah itu ada satu meja
itu cukuplah buat berempat orang, mejanya itu cukup buat 4 orang. Nah itu aku duduk di situ ya, aku udah pesen makanan, udah gitu suami aku datang tek ke situ. Terus dia bilang sama aku, permisi, excuse me, permisi gitu ya. Dia bilang sama aku permisi, nanya sama aku, boleh gak aku duduk di sini gitu kan? Soalnya semuanya penuh, dia bilang gitu. Akhirnya karena aku kan gak bisa bahasa Inggris, jadi dia sih dia bilang permisi gitu, aku boleh duduk di sini gitu. Dia pakai bahasa Indonesia teman-teman, karena dia kan kerja di Indonesia, jadi dia bisa sedikit bahasa Indonesia waktu itu. Jadi dia bilang gitu, mau duduk di meja aku yang aku duduk. Aku bilang ya silahkan, boleh gitu, karena aku juga sendirian ya, aku nggak ada temen di situ, jadi ya silahkan, karena ada 3 kursi kosong gitu ya depan aku gitu. Akhirnya udah dia duduk di situ, tapi dia itu duduk di situ. Akhirnya makanan aku datang, gak lama kemudian makanan dia datang. Dan tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Ternyata makanan yang kita pesan itu sama teman-teman. Aku ketawa karena aku ketawa sama dia. Aku bilang kok makanan kita sama gitu ya. Dia ketawa gitu kan. Dia bilang iya aku suka ini, dia bilang gitu kan. Aku bilang oh iya aku juga, ini favorit aku loh, favorit banget. Soalnya aku kalau ke Mall Casablanca dulu itu aku selalu pesan itu sop conro di situ ya. Dan ternyata dia juga favorit di situ kan. Dia sering-sering makan di situ. Akhirnya dari situ aku ngobrol-ngobrol sama suami aku. Akhirnya ya sudah, akhirnya kita berlanjut. Itu sebelum aku ketemu sama suami aku teman-teman, aku sebenarnya pernah juga kenalan lewat online gitu ya, tapi bukan situs dating online gitu ya yang orang-orang sebutin gitu ya, tapi aku tuh dari situs WeChat teman-teman. Jadi dulu itu aku pakai HP adanya WeChat, aku download WeChat gitu. Akhirnya aku ada kenalan di WeChat sama orang bule juga, beberapa orang bule. Aku sempat dekat sama beberapa orang bule lewat WeChat. Kita ngobrol biasalah yang ngobrol gitu. Lama-lama teman-teman, bule-bule itu tuh yang aku kenal itu ngobrolnya soal biasalah ya. Orang dewasa ngobrolnya gimana sih? Aku nggak mau ngomong di sini ya, karena takutnya ada anak kecil nonton. Jadi nanti banyak anak kecil yang nanya ya apaan itu artinya gitu ya. Kalian tahu lah ya, depannya S, belakangnya X ya. Jadi aku langsung serem gitu karena buat aku itu aku nggak suka cowok yang kayak gitu tuh. Maksudnya kita kenal boleh gitu ya, ngobrol boleh gitu, tapi kalau udah chattingnya udah ke arah sana itu aku tuh gimana ya, aku nggak suka temen-temen. Jadi buat aku itu cowok yang udah kayak gitu tuh udah aku X merah pokoknya udah nggak mau kenal lagi deh, nggak mau chatting lagi, karena aku ngerinya gitu ya. Karena walaupun lewat online kan kadang udah obrolan kayak gitu tuh aku jadi malas gitu ya. Aku tuh nyarinya orang yang sopan, yang menghargai perempuan gitu ya. Chatting juga biasa layaknya temuan gitu ya. Jadi nggak yang arah-arah ke sana gitu ya. Nah makanya aku sempet dekat gitu ya, sempet dekat sama beberapa bule gitu, dan mereka tuh ngobrolnya soal kayak gitu. Jadi aku malas, akhirnya aku lupain aja deh, aku blok gitu ya, udah nggak aku hubungin lagi. Akhirnya nggak lama ya, sebenarnya ya nggak lama lah ya, aku ketemu suami aku deh. Jadi alhamdulillahnya itu teman-teman, kalau biasanya kalau bule itu mereka nggak suka. Terus ada juga tips lain juga buat kalian kalau sama orang bule, jangan suka dandan menor teman-teman.
Ya, ini tips dari aku. Jangan suka dandan menor kalau sama bule, karena bule itu nggak suka cewek yang dandan menor. Kayak badut katanya. Ya, jadi kalau mau ketemuan sama bule itu jangan dandan menor loh teman-teman. Beneran ya, bule itu nggak suka dandan menor. Cewek yang suka dandan, kalau orang Indonesia kan suka dandan mukanya putih, ininya belang gitu ya. Jadi putih, sininya coklat gitu ya. Jadi kalau cantiknya orang Indonesia kan gitu ya. Cantiknya orang Indonesia kan mukanya putih. Kalau muka putih itu berarti cantik ya. Nah, itu bule itu gak suka teman-teman. Bule itu lebih suka cewek yang natural, apalagi yang kulitnya hitam-hitam manis gitu kayak aku. Bercanda ya teman-teman. Bercanda ya. Tapi beneran deh, kalau bule itu memang suka cewek yang kulitnya eksotik gitu, kulitnya hitam gitu. Makanya kayak suami aku juga, dia nggak suka kalau aku putih. Dia nggak suka kulit aku kalau kulit aku putih-putih. Jadi buat kalian kalau yang lagi deket sama bule gitu ya, jangan berpikir untuk mutihin badan atau dandan dengan muka menor, muka putih gitu. Lupain teman-teman, lupain semuanya deh. Ya, apa namanya, pokoknya lupakanlah itu semua ya. Dan menor gitu ya, mutihin muka gitu, mutihin badan gitu, lupakan saja teman-teman. Itu nggak berlaku kalau sama bule ya. Kalau sama cowok Indonesia mungkin berlaku, tapi kalau sama cowok bule itu nggak berlaku teman-teman. Dulu waktu aku apa namanya, ketemu sama suami aku, itu juga aku biasa aja temen-temen, nggak yang dandan gimana gitu, mukanya aku putih-putih, enggak gitu, biasa aja, aku dandan ala kadarnya aja, jadi nggak yang gimana-gimana lah. Jadi itu tipsnya ya, tips ke berapa tadi ya, aku lupa deh. Nah, ada lagi, kalau misalkan kalian mau serius gitu ya, pengennya serius sama bule gitu, to the point aja, karena bule itu biasanya to the point teman-teman. To the pointnya itu biasanya kalau mereka mau serius sama kalian itu mereka pasti bilang, kalau kalian maunya cari suami, bilang ke mereka, aku nggak cari pacar, aku mau cari suami yang mau nikah sama aku, yang mau hidup bareng sama aku bersama-sama gitu ya. Jadi dulu aku gitu. Aku bilang sebelum sama suami aku itu, aku ada beberapa temen deket di online gitu, aku bilang ke mereka bahwa aku nggak nyari pacar, aku tuh nyari suami. Jadi untuk jadiin suami gitu ya. Karena biasanya kalau bule itu to the point teman-teman, kalau mereka memang belum siap married, belum siap nikah, itu mereka pasti bilang ke kalian. Nggak kayak cowok Indonesia kan selalu bilang iya di awal, tapi akhir-akhirnya ya, jadi kayak ngakalin di depan, nanti akhir-akhirnya ditinggalin gitu ya. Apa namanya, bilangnya mau serius, nanti lama-lama pacaran lama-lama, akhirnya nanti nikahnya sama orang gitu ya. Tapi kalau orang bule itu biasanya mereka tuh jujur teman-teman, mereka itu to the point. Kalau mereka belum siap married atau belum mau nikah, mereka pasti bilang aku nggak siap untuk nikah sekarang gitu. Karena aku sempat deket juga dari temen aku, waktu itu aku kenal juga, itu dia kuliah di depan mall Pejaten Indah, itu ada kuliah Islami, dia itu dari Filipina. Nah, waktu aku sempat deket sama dia itu, aku bilang sama dia, aku nggak nyari pacar, aku nyari calon suami gitu ya. Jadi aku nggak mau pacar-pacaran, kalaupun pacaran juga hanya untuk sekedar perkenalan, mengenal satu sama lain, udah cukup. Tapi aku maunya itu nikah gitu ya, ada masa tenggangnya lah ya mas, kapan harus nikah gitu. Akhirnya dia bilang, aku belum siap untuk nikah, aku mau nikahin kamu, tapi kamu harus nunggu sekitar 2-3 tahun. What? Oh no. Aku nggak bisa nunggu kayak gitu lagi teman-teman. Jadi
kalian harus jujur aja, langsung to the point aja. Kalau aku juga nyari pacar gitu, aku nyari suami. Kalaupun itu ya perkenalan dulu lah, mengenal satu sama lain, baru nanti berencana untuk menikah. Aku juga kenal sama orang Italia itu juga, aku bilang sama dia, aku nyari pacar, aku nyari calon suami gitu ya. Terus dia juga bilang, sorry, aku belum siap nikah karena kerjaan aku tuh pindah-pindah ke negara lain. Ini sekarang aja aku di Jakarta cuma 3 bulan, nanti aku pindah lagi ke Australia, nanti aku pindah lagi ke London gitu ya. Jadi dia bilang aku belum siap untuk nikah gitu. Jadi kalau kamu mau berhubungan sama aku ya kita boyfriend and girlfriend, dia bilang, pacaran aja gitu ya. Aku bilang, oh sorry, aku nggak bisa pacaran aja gitu ya, karena aku maunya cari orang yang mau seru sama aku, yang mau nikah sama aku. Akhirnya ya udah kayak gitu, ya udah aku nggak mau lanjutin lagi, ya udah akhirnya udah dilupakan lah ya, karena nggak lanjut kayak gitu ya. Nah pas aku ketemu sama suami aku itu, aku juga bilang kayak gitu teman-teman. Jadi langsung bilang to the point, kalau kalian memang cari calon suami itu kalian harus bilang sama bule itu. Contohnya nih, tips dari aku teman-teman. Waktu aku ketemu sama suami aku bilang sama dia, kita berteman dulu ya. Awal-awalnya kan kita temenan dulu, terus kita jalan. Waktu itu kita jalan ke mana tuh, ke Taman Safari ya. Jadi kalau kalian, tips dari aku, kalau kalian ketemu langsung sama bule, kalau mau jalan-jalan, jangan jalan-jalan di tempat yang sepi ya, kayak private gitu, private pertemuan, jangan teman-teman. Jadi kalau kalian mau jalan sama bule itu, satu, jalanlah ke tempat-tempat umum kayak ke taman atau ke kebun binatang ya, atau waktu itu aku ke itu apa namanya, yang ada rumah-rumah adat itu loh, rumah-rumah adat istiadat kayak gitu-gitu di taman mini. Oh, taman mini teman-teman, ke taman mini ya, ke taman mini boleh. Kalau ke kebun binatang juga boleh, atau ke mall ya, jalan ke mall juga boleh gitu ya. Pokoknya kalau kalian jalan sama bule itu jalan di tempat-tempat umum aja teman-teman, jangan private gitu, soalnya ngerinya ya gitu ya, namanya apa, soalnya aku tuh kenal di online, di WeChat gitu, marahnya itu ke yang gak senonoh gitu ya. Jadi aku tuh paling gak suka cowok-cowok kayak gitu. Jadi apa ya, ini sih tips dari aku aja ya, karena satu, itu buat keamanan kalian jaga diri kalian itu lebih gampang di tempat umum ya. Kalau misalkan ini kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena di tempat umum ya nggak. Jadi itu tips dari aku ya. Jadi kalau ke tempat-tempat umum gitu lebih enak, ngobrol juga lebih enak, lebih santai, lebih santai, lebih nyaman gitu, karena di tempat umum gitu ya. Kalau jalan juga di siang hari ya, jangan di malam hari teman-teman. Jadi lebih aman lah buat kalian gitu ya. Itu tips dari aku teman-teman. Nah, kalau tadi aku mau bilang apa ya teman-teman, lupa ya. Aduh, gagal fokus nih teman-teman. Ini aku lagi ngukur-ngukur ini soalnya sih ya, gagal fokus. Ada juga tips lagi teman-teman, menurut aku sendiri, kalau bule yang memang mereka niat serius sama kalian itu, kalian bisa perhatiin satu, mereka itu nggak memandang kalian dari sudut apapun ya. Terus mereka nerima kalian apa adanya. Mereka juga jujur tentang keluarganya, terus temen-temennya gitu ya. Terus mereka juga kasih alamat, kayak sekarang kan Facebook gitu ya, atau Twitter gitu, atau Instagram. Mereka kan punya website juga ya, itu mereka juga pasti terbuka sama kalian. Pokoknya
kalau bule mau serius sama kalian itu mereka terbuka semuanya teman-teman, dari websitenya, dari mereka punya online chatting online atau apapun gitu, mereka pasti terbuka sama kalian. Makanya kalian juga harus terbuka sama mereka ya. Pokoknya intinya tuh kalian tuh jujur ya teman-teman. Kalau bule mau serius sama kalian itu pasti mereka pengen main ke rumah kalian. Jadi waktu suami aku, karena dia memang mau serius sama aku, dia bilang aku mau datang ke rumah kamu, mau main. Aku bilang what? Main? Aku bilang no. Aku bilang karena kalau main ke rumah aku itu tandanya aku bener-bener udah mau serius sama itu cowok. Karena pernah aku bilang aku tuh nggak pernah bawa cowok pulang dari Jakarta gitu ya, dari tempat aku kerja bawa cowok ke rumah gitu, belum pernah teman-teman. Jadi pas dia nawarin aku, nanya aku mau ikut aku pulang, itu aku bilang aku nggak bisa bawa kamu pulang, soalnya kalau kamu memang sekedar pacaran sama aku ya aku nggak perlu ketemu sama orang tua aku, karena aku nggak mau ketemu sama orang tua aku terus dia pergi begitu aja gitu. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Nah dia bilang enggak, aku mau ketemu orang tua kamu karena aku mau serius sama kamu, aku mau kenal sama mereka. Akhirnya itulah aku berani bawa suami aku, karena suami aku tuh udah kayak gitu teman-teman. Jadi tips buat kalian, kalau bule mau serius sama kalian pasti mereka mau main ke rumah kalian dan nerima apa adanya. Dan kalian juga harus ngomong sama mereka kondisi, situasi dan kondisi keluarga kalian, rumah kalian, pokoknya semuanya harus di-explain, harus diterjemahkan. Harus jelasin ke bule itu bahwa gini loh. Kayak waktu itu aku sama suami aku ya, aku bilang rumah aku jelek, aku bukan orang kaya, kalau kamu ke rumah aku, kamu gak bisa nginep di rumah aku, kamu harus nginep di hotel, dan itu lumayan jauh karena aku tinggalnya di pelosok kampung, ke pelosok desa. Dia mau segala itu ya sudah, dia ikut. Akhirnya dia nginep di hotel, aku pulang ke rumah aku kayak gitu. Jadi pokoknya kalian harus ngetes juga sih, ngetes si bule itu gimana sih. Kalau mereka mau serius sama kalian itu pasti ada sikap yang menunjukkan bahwa mereka itu serius gitu ya teman-teman. So jadi itu hari ini itu dulu ya teman-teman, tips-tipsnya ya. Nanti kalau ada lain-lain lagi aku berbagi lagi ya, karena ini udah mau malam ini teman-teman. Aku belum nyalain semua lampu-lampu, ini gelap gulita di rumahku. Jadi kita lanjutin lagi besok ya kalau aku jahit-jahit lagi. Oke teman-teman. So mudah-mudahan tips ini berguna buat kalian yang lagi mungkin dating atau lagi PDKT sama bule-bule ya. Pokoknya teman-teman dijamin bule itu beda loh. Oke, itu aja ya videonya. Nanti disambung lagi kalau aku mau jahit-jahit lagi, disambung lagi cerita selanjutnya. Oke, bye.